Chapter 3417, Distrik baru Floatwell adalah hal besar bagi aliansi Tuan Muda Bauer. Disebutkan bahwa distrik ini dikelilingi oleh danau suci dan memiliki gunung suci di belakangnya, bukan hanya memiliki pemandangan yang luar biasa, tetapi lokasinya juga sangat strategis. Seorang ahli geomansi mengatakan bahwa orang yang tinggal di tempat itu pasti akan sangat berbakat. Tuan Muda Bauer membangun distrik baru untuk kaum bangsawan. Mungkin ini adalah real estate terpanas pertama di wilayah barat laut negara H. 9.999 rumah akan dijual. Karena rumah-rumah itu bukan untuk investasi, besok pagi, Tuan Muda Bauer akan menjual properti tahap kedua dengan harga murah. Harga sebenarnya adalah $21.000 per 10 kaki persegi, tetapi sekarang telah diberikan diskon menjadi $14.000. Jurnalis di layar TV tampak begitu bersemangat, jelas dia telah dibeli oleh Joseph, dia tidak mungkin melakukan banyak hal jika bukan itu masalahnya. Segera setelah itu, distrik baru Floatwell ditayangkan. Pemandangan Gunung Suci dan Danau Suci terlihat begitu indah. Ada bangunan generasi keempat dengan jalan-jalan komersial yang dipenuhi dengan merek mewah dan peralatan canggih. Distrik baru itu terlihat sangat baik dari yang terbaik. Ketika Harvey menyaksikan berita itu, Lilian memotong dengan tawa jahatnya. "Apa kau cemburu? Ini merupakan langkah besar Tuan Muda Bauer di sana. Dia sudah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Dia berencana untuk menciptakan distrik baru di wilayah barat laut. Dia menginginkan agar orang kaya tinggal di sana. Ada 91 lantai di gedung itu. Dengan begitu, secara total, akan ada 9.999 rumah. Kamu membutuhkan sedikitnya $1,5 juta untuk membeli salah satunya. Orang-orang yang tinggal di sana akan menjadi orang kuat dan kaya. Dan begitu rumah-rumah ini dijual, mungkin beberapa tahun kemudian, semua orang ini akan menjadi koneksi Tuan Muda Bauer. Ketika itu terjadi, ledakan besar dari dunia bisnis, kekuatan pemerintah dan bos dunia bawah. Semua akan menjadi teman dan tetangga Tuan Muda Bauer. Lihat dia, lalu lihat dirimu sendiri, kalian berdua masih muda, tapi apa yang bisa kamu lakukan melawan seseorang seperti dia? Aku pikir kamu harus berhenti muncul di depan Mandy saat ini, kamu akan merusak keberuntungannya. Mandy akan menikah dengan keluarga kaya, aku tidak bisa menikmati hidupku dalam kemewahan tanpa Tuan Muda Bauer setelah semua ini." Secara alami, Lilian masih tergila-gila dengan kekayaan Joseph meskipun dia sudah menderita di tangannya sebelumnya. Dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu yang dilindungi hukum. Jika Joseph benar-benar tertarik pada putrinya, ini adalah tujuan seumur hidupnya. Dalam sekejap wajah Mandy berubah gekap setelah mendengar kata-kata Lilian. Dia secara naluriah memandang Harvey dan akan mengatakan sesuatu. Tetapi Harvey, bagaimanapun hanya tersenyum. Seiring dengan rumah-rumah yang dijual kepada tokoh-tokoh terkemuka, tempat itu tidak diragukan lagi akan menjadi distrik sutra tertas di barat laut. Pasti besok, orang-orang akan datang berbondong-bondong ke seluruh properti itu. Tuan Muda Bauer memiliki kesempatan untuk menjadi keturunan terkaya dari keluarga Bauer, bahkan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk naik ke kekuasaan karena ini. Chapter 3418, Lilian dengan bodoh, menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. "Jadi, kamu tahu betapa inferiornya dirimu dibandingkan dengan Tuan Muda Bauer? Kekuatannya tidak mengenal batas, kau benar tentang itu. Jika dia menjual semua propertinya maka dia akan memiliki setidaknya miliaran di rekening banknya." Tidak perlu cemburu, menurut informasiku, agen Tuan Muda Bauer sudah membuat pengumuman. Karena banyaknya permintaan, setiap orang perlu memverifikasi modalnya dan menarik lot sebelum mereka bahkan dapat membeli apapun. Orang-orang tanpa uang $1,5 juta bahkan tidak bisa melewati ruang resepsi. Meski begitu, dikatakan bahwa setidaknya 10 orang rata-rata memonopoli satu rumah. Setiap hotel di Floatwell penuh, setiap orang menunggu untuk mendapatkan rumah mereka tidak sabar untuk tinggal di distrik baru itu. Apa kamu berencana untuk membelinya juga? Lihat dirimu, bisakah kamu membeli satu? Bahkan jika kamu bisa, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cukup layak untuk tinggal di sana? Wajah Lilian dipenuhi dengan penghinaan, dia tentu saja bias terhadap Harvey. Dia dengan keras kepala berpegang pada asumsi bahwa Harvey adalah orang jahat yang telah merusak peluang Mandy untuk bersama Joseph. Harvey berdiri dengan senyum tipis, karena kamu begitu bersemangat tentang tempat itu. Bagaimana kalau aku pergi dan membelikanmu satu besok? Aku akan memberikannya secara gratis kepadamu selama kamu bersedia untuk tetap di sana. Lilian berencana untuk mengejek Harvey lebih jauh hingga dia mendengar kata-kata Harvey. Dia membeku sesaat sebelum berdiri dan berkata, "Kau dengar itu Mandy, pria simpanan ini berkata bahwa dia akan membelikannya untukku." Dia memekik. "Aku akan melihat rumah seperti apa yang akan kamu beli untukku. Kamu sebaiknya tidak mengatakan bahwa kamu tidak cukup beruntung untuk mendapatkannya. Beli saja lot orang lain kalau begitu, jangan khawatir. Aku tidak perlu menggambar undian untuk besok," kata Harvey dengan tenang. "Istirahat saja untuk hari ini Mandy, biarkan aku meminjam Cynthia juga. Sudah lama sejak dia bertindak sebagai CEO, sudah waktunya baginya untuk melihat dunia bisnis." Harvey keluar dari kamar rumah sakit dan segera menelepon sebuah nomor. "Halo Putri Wright, aku sangat suka 10 rumah yang kamu berikan padaku sebelumnya. Aku mendengar bahwa sekitar 100 dari mereka dijual ke toko Walsing terkemuka di tahap pertama.
Bisakah kamu membantuku secepatnya? Beritahu mereka bahwa aku akan membeli rumah-rumah itu dengan harga 2 kali lipat. Aku menginginkannya sekarang. Harvey kemudian memutar nomor lain. Kaiden, kirim orang-orangmu untuk menggali kuburan. Kita akan mengirim tamu-tamu India tersayang kita ke rumah lain. Di hari berikutnya, seluruh barat laut negara Ha gempar selama penjualan distrik baru di Floatwell. Orang-orang yang membeli rumah bukan hanya berasal dari tokoh-tokoh terkemuka, tetapi juga keluarga kaya dari Mordu, Walsing, Las Vegas dan Hong Kong juga ikut. Semua orang mendengar bahwa seorang pria misterius membeli setiap properti pada fase pertama dengan harga tinggi. Harga rumah sudah jatuh dalam kekacauan total. Sederhananya, siapapun dapat membalik rumah dengan harga 2 kali lipat. Segera setelah kabar itu menyebar, Floatwell dibanjiri orang kaya yang menangis untuk membeli rumah di distrik baru. Ini segera menjadi berita penting di seluruh kota. Pukul 9 pagi, pintu ruang resepsi dibuka secara resmi. Chapter 3419, aula dipenuhi dengan lampu terang dan perhiasan, ada juga karpet merah cerah di lantai. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, terlihat gadis-gadis kelinci berjalan untuk menyambut dan menghibur para tamu yang hadir di kedua sisi aula. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah muncul, dan beberapa orang berpakaian tradisional memasuki aula. Anggota aliansi dari bisnis Floatwell segera bergabung dengan kerumunan. Mereka semua adalah tokoh bisnis terkenal di Floatwell. Mereka dianggap sebagai tim paling terpercaya Joseph Bauer. Tanpa mereka Joseph tidak akan berada di levelnya sekarang. Kerumunan menjadi gusar ketika mereka melihat orang-orang itu memasuki aula. Mereka yang datang ke sini dari seluruh barat laut dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menunggu giliran untuk membeli rumah. Semua orang merasa bahwa rumah-rumah di sini terlalu murah untuk nilainya. Saat anggota bisnis mengambil gambar, pembawa acara cantik dari TV Floatwell berjalan mendekat dan berdiri di peron sambil tersenyum hangat. Ini hari yang penting kawan-kawan, mari kita sambut investor terbesar kita di distrik baru Floatwell, dan penyelenggara acara hari ini, Joseph Bauer dari keluarga Bauer, untuk menyampaikan pidatonya. Semua orang menatap lorong di belakang mereka dengan semangat membara, termasuk para wanita kaya dan selebritis terkenal di internet. Keluarga Bauer adalah pemimpin dari 10 keluarga teratas, sementara Joseph adalah keturunan langsung dari 3 tuan muda. Dialah yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi tuan dari keluarganya. Joseph yang sangat berhati-hati selama 6 tahun terakhir adalah legenda bagi banyak orang. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa Joseph akan mengangkat keluarganya ke tingkat yang lebih tinggi jika dia naik sebagai penguasa. Dan yang paling penting, dia masih lanjang, aman untuk mengatakan, dia adalah pria yang paling diinginkan di kota. Itulah sebabnya mengapa Joseph mampu menarik perhatian begitu banyak orang di sini. Seorang pria berjas putih memasuki aula diikuti sekelompok orang di belakangnya. Wajah Joseph yang tampan dan sosoknya yang tinggi benar-benar mampu memikat hati para wanita di sana. Sederhananya, dia bukan hanya pangeran tampan, dia adalah pangeran tampan dari semua pangeran tampan. Joseph melambaikan tangannya ke arah kerumunan sambil memberikan senyum hangat sebelum menginjakkan kakinya di platform. Tamu yang terhormat, selamat sore, katanya memulai pidatonya. Kami merasa tersanjung atas kedatangan kalian semua di situs penjualan distrik baru. Kalian semua pasti sudah tahu tentang seorang pria misterius yang membeli setiap properti di tahap pertama dengan harga 2 kali lipat, $28.000 per 10 kaki persegi. Aku bisa dengan aman memberitahu kalian semua, bahkan aku tidak tahu siapa orang itu. Namun, itu artinya ada sosok yang sangat kuat yang tertarik dengan distrik baru Floatwell. Ini juga berarti bahwa harga rumah terlalu rendah. Tapi aku orang yang memiliki reputasi yang baik, karena aku telah mengatakan bahwa rumah akan dijual dengan harga $14.000 per 10 kaki persegi, maka harganya masih akan tetap seperti itu. Ini adalah harga terbaik yang pernah Anda dapatkan. Sebenarnya Joseph mulai menyesali keputusannya. Dia tidak dapat menemukan orang yang telah membeli rumah-rumah itu di tahap pertama tadi malam. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menaikkan harga atau tidak. Sayangnya, di titik ini, dia tidak punya pilihan selain tetap berpegang pada rencana tersebut. Chapter 3420, Joseph menyembunyikan pikirannya dan tetap memamerkan dirinya yang heroik dan berbudi luhur. Karena tidak ada cara baginya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penjualan, dia telah memutuskan untuk menjual semua propertinya secepat mungkin. Tanpa ragu, Joseph melambaikan tangannya dan tersenyum pada semua orang. Para hadirin, percayalah, setelah 10 tahun ke depan, harga tanah pasti akan meningkat. Dengan pemandangannya yang indah, tidak mungkin jika harganya hanya mencapai $150.000 per 10 kaki persegi. Jika itu terjadi, maka kalian akan terlambat untuk membeli rumah lagi. Dalam waktu dekat, tempat ini akan menjadi wilayah penghasil sutra teratas di wilayah barat laut negara Ha. Tempat ini akan menjadi simbol status dan identitas kalian. Percayalah padaku, kalian semua akan menjadi elit sejati segera setelah kalian membeli properti di sini. Joseph melambaikan tangannya lebih keras hingga membuat kerumunan semakin bersemangat. Aku ingin 1, aku ingin 10, lagi pula aku punya uang untuk disisihkan. Orang-orang yang menawar di depan itu adalah orang-orang Joseph. Mereka berteriak sekuat tenaga seolah-olah mereka benar-benar akan bunuh diri jika mereka tidak bisa membeli apapun di sini. Aku ingin mengembalikan rumah-rumah itu, Joseph. Tepat ketika Joseph berpikir bahwa semuanya akan lancar, satu suara bergema dari belakang aula. Suara itu sangat tidak menyenangkan hingga membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap.
Semua orang sangat tidak percaya ketika mereka melihat pria yang tidak disukainya, lagi pula mereka bukan orang idiot. Pria itu tidak hanya menuangkan air dingin ke seluruh situasi yang panas untuk mengatakan bahwa pada saat yang genting seperti ini, dia sama sekali tidak menghormati Joseph dan aliansi bisnisnya. Joseph meletakkan cerutunya yang belum menyala dan dengan dingin memelototi tempat di depannya. Seorang pria menyilangkan tangannya saat dia berjalan maju dengan mantap. Dua wanita berjalan dekat di belakangnya. Di sebelah kiri, ekspresi dingin dan sosok ramping Rahel bisa terlihat, dan di sebelah kanan, wajah cantik dan polos Cynthia terlihat oleh kerumunan. Semua orang tersentak melihat pemandangan seperti itu. Lagi pula, tidak ada pria biasa yang bisa memiliki dua wanita cantik yang mempesona berdiri di belakangnya. Harvey, Joseph mengerutkan keningnya saat melihat wajah Harvey. Dia tidak mengira bahwa Harvey akan muncul untuk menimbulkan masalah secara tiba-tiba. Apakah dia tahu bahwa aku yang membuat orang India melawan Mandy? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Joseph, tetapi dalam keadaan seperti ini, dia tidak dapat memastikan asumsinya. Dia menyalakan cerutunya yang tipis dan panjang sebelum menyipitkan matanya ke arah Harvey, senyumnya menari-menari di bibirnya. Aku bertanya-tanya siapa yang datang, Tuan York, jika aku ingat dengan benar, Anda bukan salah satu dari pelangganku. Kamu juga tidak memiliki properti di sini, kamu akan mengacaukan bisnisku jika kamu di sini hanya untuk berteriak tentang mengembalikan rumahku. Kamu lebih baik membenarkan tindakanmu. Jika tidak, aku tidak hanya akan segera menyelesaikan skor denganmu, tetapi orang-orang ini juga tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu harus tahu bahwa orang-orang lebih penting daripada hukum. Joseph memberikan ancaman setelah itu, beberapa orang di kerumunan melangkah keluar dan berteriak pada Harvey saat itu juga. Apakah kamu mencoba menghentikan kami untuk membeli rumah, kamu bajing? Apakah Anda mencoba memonopoli setiap properti untuk diri kamu sendiri? Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Chapter 3421. Harvey tersenyum lalu segera bertepuk tangan. Rahel mengeluarkan tas tangan yang indah. Dia menarik resleting tas, kemudian mengayunkan tangannya. Dia mengguncang tas hingga sertifikat real estate berterbangan keluar dan menyebar kemana-mana. Aku adalah satu-satunya pemiliki properti fase pertama di distrik baru Floatwell. Hari ini, aku sengaja datang ke sini untuk mengembalikan semuanya. Kerumunan dibuat bingung. Setiap sertifikat real estate bernilai 1,5 juta dolar jika dilihat dari harga pasar saat ini. 100 dari mereka akan menjadi 150 juta dolar. Kerumunan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebelumnya, Joseph telah menjual dan memberikan semua properti dari fase pertama kepada Tuan Muda dan Pangeran Walsing. Namun, tadi malam, Harvey menelpon untuk membeli setiap properti dengan harga 2 kali lipat. Dengan bantuan Sienna, Tuan Muda dan Pangeran cukup kooperatif. Mereka menyelesaikan seluruh prosedur dalam hitungan menit, jadi setiap properti dari fase pertama berada di bawah nama Harvey. Joseph, sang tuan rumah dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Seluruh rahangnya jatuh di depan orang banyak. Bagaimana ini mungkin? Gumannya, kamu adalah pemilik yang dibicarakan semua orang. Cynthia segera maju selangkah dan membuka laptop yang tampak indah di tangannya dan layarnya menampilkan sebuah situs web. Ini akan membuktikan bahwa setiap sertifikat ini sahih dan bahwa Tuan York memang pemiliknya. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memindai kode QR pada sertifikat real estate itu. Kerumunan menjadi terkejut. Mereka mengira Harvey datang di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Ternyata dia bukan hanya salah seorang pemilik tetapi dia sebenarnya adalah pemilik dari 100 properti. Beberapa orang kemudian terlihat memindai kode QR dengan tidak percaya. Mereka tersentak segera setelah itu. Saat ini, para pria memandang Harvey dengan kagum. Tidak hanya itu, para wanita juga meliriknya dan sangat ingin bersamanya. Tuan Muda dan Pangeran di sana segera mengerti bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai. Kabarnya, kamulah yang membeli properti ini dengan harga 2 kali lipat tadi malam kan? 150 juta dolar untuk semua propertiku pada tahap pertama. Hanya untuk mengacaukan acaraku, harus kuakui Tuan York, Anda cukup kaya dan berkuasa. Anda juga seorang perencana. Tapi apakah kamu yakin bahwa pembeli di sini akan terpengaruh olehmu hanya karena ini? Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakannya sebagai alat? Apakah kamu pikir kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan? Kamu hanya orang tercela. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun pada kami. Harga propertiku pasti akan meroket. Nada suara Joseph yang benar menguasai seluruh tempat. Dia mondar-mandir ke peron dan memandang Harvey, seolah-olah dia bisa melihat melalui rencana Harvey. Itu dia pemilik misterius itu. Semua orang kembali sadar, mereka semua memandang Harvey dengan bingung dan mereka ingin mendengar jawabnya. Chapter 3422, Harvey tersenyum lalu menatap Joseph. Karena lidahmu sangat tajam, mengapa kamu tidak memberitahuku alasan mengapa kamu memaksa orang India untuk menyerang istriku? Jika kamu mengatakan semuanya, aku akan meminta maaf padamu sekarang dan membeli beberapa rumah lagi darimu. Tapi jika kamu tidak bisa, berarti kamu hanya seorang pecundang. Janji kamu tentang harga properti akan meroket hanyalah omong kosong belaka. Jika harga benar-benar bisa meroket, maka aku pasti akan mengembalikan rumah-rumah itu. Kerumunan menjadi gempar setelah mendengar kata-kata Harvey. Semua orang bisa merasakan konflik antara dua tokoh terkemuka. Kegembiraan para pembeli pun langsung sirna karena perkataan Harvey.
Ekspresi Joseph sedikit memburuk. Dia ingin menggunakan pembeli untuk berurusan dengan Harvey, tetapi dia tidak pernah menyangka tindakannya yang tidak terkatakan akan terungkap seperti itu. Di titik ini, Joseph tidak memiliki pilihan lain. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kamu tidak bisa hanya melontarkan omong kosong dan berharap itu merusak acaraku. Jadi kamu tidak mau mengakuinya, kau tidak akan meminta maaf. Kau tidak akan menjelaskan situasinya. Harvey menatap Joseph dengan mata menyipit, lalu menghela napas. Tuan Muda Bauer, aku biasanya orang yang damai. Jika aku tidak terprovokasi, aku tidak akan menimbulkan masalah. Tapi jika seseorang mencoba menginjak-injakku tanpa mengakui kesalahannya, aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tidak melawan. Itu sebabnya, aku pasti akan mengembalikan rumah itu hari ini. Joseph menunjukkan tatapan dingin, namun dia masih bisa tetap tenang. Kamu tidak diizinkan untuk mengembalikan rumah tanpa alasan yang tepat. Alasan yang tepat, Harvey tersenyum tenang. Bahkan belanja online memiliki kebijakan pengembalian tanpa alasan yang tepat, bersama dengan jaminan kualitas selama 3 bulan. Apa menurutmu kamu bisa mengabaikan undang-undang perlindungan konsumen hanya karena kamu seorang tuan muda? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Menurut hukum, karena aku membeli rumah secara legal, aku dapat mengembalikannya sesukaku dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya itu, berdasarkan kontrak, kamu juga harus membayar kembali semua pajak yang aku bayarkan. Sederhananya kamu tidak punya pilihan. Apakah aku bisa mengembalikan rumah-rumah itu atau tidak? 100 rumah seharga 150 juta dolar, itu tidak banyak untukmu. Aku yakin itu, aku akan segera pergi setelah kamu selesai membayar. Atau kamu akan bilang bahwa kamu tidak memiliki uang sebanyak itu. Kalau begitu pada dasarnya kamu hanya meminta makanan dari pengemis. Salah satu orang dari aliansi bisnis Floatwell mengungkapkan ekspresi dingin setelah mendengar kata-kata arogan Harvey. Beraninya kamu, serunya dengan dingin. Kamu hanya orang luar, kamu tidak berhak bicara seperti itu dengan Tuan Muda Bauer. Kamu bahkan tidak layak. Harvey mengabaikan orang itu dan menyipitkan matanya ke arah Joseph. Ya, apakah kamu mengizinkanku untuk mengembalikan rumah atau tidak? Maaf, aku khawatir aku tidak bisa melakukan itu untukmu. Joseph maju selangkah dengan ekspresi sedingin es. Jika Anda adalah pembeli awal, maka kamu bisa mengembalikannya sesuai kontrak. Tapi karena kamu membelinya dari tangan kedua, kau harus mencari penjualmu sebelumnya. Tidak ada gunanya datang padaku sekarang. Tentu saja, kamu masih bisa menjual kembali rumah itu jika kamu mau. Aku bahkan akan membantumu dengan prosedurnya. Bagaimana kedengarannya? Chapter 3423. Wajah Joseph sedingin es. 150 juta adalah jumlah yang kecil baginya. Tidak akan sulit baginya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Namun hari ini, dia berencana menjual 10.000 rumah. Konsep seperti tempat dan sensasi terkenal di internet hanyalah sebuah konsep. Jika Harvey benar-benar mengembalikan 100 rumah itu, gagasan tentang tempat itu sebagai distrik teratas di barat daya akan hilang dalam sekejap. Orang kaya yang datang ke sini karena dorongan hati mereka, mungkin akan sedikit tenang dan memilih untuk menunggu. Jika itu terjadi, maka rencana Joseph untuk menjual setiap propertinya di distrik baru akan hangus. Tidak akan ada masalah jika dia menginginkan uang kembali secepat mungkin, atau jika dia terus ingin meningkatkan propertinya. Dia tidak bisa membiarkan Harvey mengembalikan rumah itu apapun yang terjadi. Joseph mulai menyesali keputusannya. Jika dia tahu akan sulit untuk menghadapi Harvey, dia mungkin tidak akan memaksa orang India untuk melawan Harvey sejak awal. Sungguh memalukan bahwa semua itu ada di masa lalu, tidak ada gunanya memikirkan pikiran itu. Bukankah kamu membual tentang tempat itu sebagai distrik teratas di barat daya, dan bahwa tanah itu akan menelan biaya ratusan dan ribuan dolar di masa depan? Harvey melontarkan senyum kecil kepada Joseph. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mengubah tanah menjadi jutaan. Aku telah menghabiskan 3 juta dolar untuk membeli rumah. Pada titik ini, kamu membelinya dengan setengah harga. Akulah yang kehilangan uang di sini. Kenapa kamu tidak ingin membeli kembali rumah itu? Kamu orang pintar bukan? Apakah kamu tidak percaya diri dengan kata-katamu sendiri? Atau apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu hanya membodohi semua orang di sini? Atau mungkin kamu kehabisan uang? Jika kamu tidak memiliki uang, aku tidak keberatan dengan IO kamu, asalkan bunganya cukup bagus. Kata-kata Harvey yang tenang cukup menyentuh hati Joseph. Beberapa orang yang gusar sebelumnya sedikit menjadi tenang, mereka merasa ada yang kurang. Harvey benar, Joseph membual tentang tempat itu seolah-olah datang langsung dari surga. Bukan hanya idenya bagus tapi pemandangannya juga luar biasa. Berbicara secara logis, Joseph bisa mendapatkan banyak uang jika dia membeli rumah itu kembali. Namun, dia menolak tawaran itu. Sepertinya dia tidak percaya dengan kata-katanya sendiri, seperti yang diharapkan dari seorang kapitalis yang berbohong melalui mulutnya. Hanya dalam beberapa saat, setiap mulai memikirkan kembali keputusannya untuk membeli rumah itu. Banyak dari mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika ada resiko yang terlibat, maka uang mereka akan sia-sia. Mata Joseph berkilat dengan cahaya dingin saat melihat keraguan-raguan pembeli. Dia tahu Harvey adalah orang yang tangguh untuk dikalahkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapinya. Pantas saja Frankie dan yang lainnya menderita saat melawan Harvey. Tetap saja, meski Harvey berhasil memiliki koneksi dengan seseorang yang kuat. Dilihat dari situasinya, Harvey juga tidak punya jalan keluar. Ceritanya,
Joseph adalah pria yang cukup berpengalaman. Ini adalah hari besar bagi distrik baru Floatwell, Tuan York. Aku bisa membuatmu bertanggung jawab karena membuat kekacauan besar. Tapi demi hak pembeli, aku akan membuat pengecualian. Aku akan mengizinkanmu untuk mengembalikan rumah. Silakan menuju departemen layanan purna jual untuk prosedurnya. Staf di sana pasti akan sangat membantu. Hal lain, karena ini, aku berjanji pada semua orang bahwa kalian akan dapat mengembalikan rumah Anda jika Anda tidak puas dengan pembelian kalian. Chapter 3424. Setelah mendengarkan perkataan Joseph, para pembeli yang ragu-ragu itu langsung merasa lega. Mereka akan meragukan kata-katanya tentang jaminan kepentingan bersama, jika saja Joseph masih tidak mengizinkan rumah itu dikembalikan. Tetapi ketika Joseph berdebat dengan Harvey, dia memutuskan untuk mundur dan membiarkan rumah-rumah itu dikembalikan. Dia bahkan mengizinkan Harvey mengembalikannya tanpa syarat apapun. Selain membuktikan bahwa Joseph adalah orang kaya dan murah hati, itu juga menunjukkan bahwa dia yakin dengan distrik baru Floatwell. Kepentingan semua orang pasti terjamin. Mereka bisa mengambil rumah, jika ada yang tidak senang dengan pembelian mereka. Harvey cukup terkesan, setelah melihat Joseph melakukan comeback seperti itu. Seperti yang diharapkan dari tuan muda yang berkuasa hanya dalam 6 tahun, orang biasa tidak akan mungkin bisa meniru skema dan ketegasannya. Karena kamu berbicara begitu besar, aku rasa aku tidak perlu kelayanan purna jual. Mengapa kamu tidak mentransfer saja uang itu untuk sertifikat real estate itu kepadaku? Setelah itu, kita akan berpisah. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu pekerjamu menghentikanku demi sedikit uang. Jawab Harvey, dia tidak mau memberikan jawaban langsung. Ekspresi Joseph seketika buruk. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu, Harvey. Aku sudah menunjukkan rasa-rasa hormat padamu dengan membiarkanmu mengembalikan rumah. Jangan mencoba melewati batas, kamu sedikit terlalu sombong sekarang. Apakah kamu pikir aku target yang mudah? Joseph terlihat seperti korban yang cukup menderita. Sebenarnya, dia membuat keputusan untuk membuat departemen purna jual menghentikan Harvey tanpa batas waktu. Harvey tidak akan bisa mengembalikan rumah-rumah itu, juga tidak akan bisa menjualnya di tempat lain. Harvey akan terjebak dalam dilema abadi. Bukan itu. Tapi jika kamu memutuskan untuk berhenti selama beberapa tahun, rumahku akan hancur total kan? Ketika itu terjadi, kamu akan memiliki kendali penuh atas rumah-rumah itu kan? Oleh karena itu, aku ingin rumah-rumah itu dikembalikan sekarang juga. Jantung pembeli berdetak kencang saat mendengar kata-kata Harvey. Baru-baru ini adanya banyak kontraktor yang mengklaim bahwa mereka akan membiarkan orang mengembalikan rumah mereka tanpa syarat. Akan mudah untuk membeli rumah, tetapi itu berbeda saat mau mengembalikannya. Orang-orang akan mati kelaparan bahkan sebelum mereka mendapatkan giliran. Wajah Joseph menjadi lebih beku. Tuan York, aku membiarkanmu mengembalikan rumah Anda tanpa syarat apapun. Namun Anda bahkan tidak mau menjalani prosedurnya. Anda lebih suka mengembalikan rumah di tempat. Apakah kamu mencoba merusak hari yang begitu besar? Kamu tidak menghormatiku. Bisakah kamu menanggung konsekuensi atas tindakanmu? Oh, kamu marah. Apakah karena aku telah menunjukkan dengan tepat apa yang ingin kau lakukan? Harvey menunjukkan seringnya kecil. Hentikan omong kosong itu. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu akan memberikan uangku atau tidak? Tentu saja tidak, Joseph berseru dengan dingin. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa aku harus mengembalikannya. Harvey tersenyum tenang, kau akan memohon padaku untuk segera mengembalikan rumah-rumah itu, Joseph. Tapi jika itu terjadi, aku khawatir aku akan menaikkan harganya 10 kali lipat. Joseph menunjukkan ekspresi tidak setuju. Jika aku mengalami kerusakan otak, tentu saja. Harvey mengangguk sebelum beralih ke kerumunan. Karena itu masalahnya, izinkan aku memberitahu Anda semua sesuatu. Aku meminta seorang ahli untuk melihat-lihat tempat ini. Kualitas rumah-rumahnya buruk. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Aku juga memiliki master geomansi dari Hong Kong di sini. Aku telah diberitahu bahwa ada cukup banyak energi jahat di distrik ini dan lebih cocok mengubur orang mati daripada tinggal di sini. Karena itu aku berencana untuk mengubah seluruh rumahku menjadi kuburan. Aku akan menguburkan beberapa teman Indiaku yang baik di sini. Di sini sekarang, mainkan musiknya, chapter 3425. Tiba-tiba, suara trompet yang keras menggema di semua tempat. Seiring dengan suara tersebut, ribuan orang muncul di jalan. Mereka terlihat terbagi dalam 4 kelompok dan membawa peti mati berwarna merah terang. Beberapa orang bertugas berkabung, seolah-olah mereka menangis untuk keluarga mereka. Selain itu, ada deretan karangan bunga putih yang dipasang di luar properti tahap pertama. Orang yang sama menuju ke arah yang sama, dengan semua karangan bunga, peti mati dan trompet yang keras, itu tampak seperti pemakaman besar-besaran. Dalam sekejap, distrik megah itu berubah menjadi tempat yang begitu menyeramkan. Orang-orang yang membawa uang tunai hampir pingsan karena melihat pemandangan yang mengerikan itu. Dari semuanya, mereka paling takut akan nasib buruk setelah melihat begitu banyak peti mati dan trompet yang menakutkan dan bersuara keras. Bahkan jika mereka berada di kantor penjualan, orang yang tidak tahu mungkin akan menganggap tempat ini sebagai kuburan besar. Aku akan mengubah setiap rumah itu menjadi kuburan. Dan karena ini tempat yang bagus, orang biasa tidak berhak dimakamkan di sini. Aku hanya akan mengubur teman-teman bangsawan Indiaku yang berstatus tinggi.
Tempat ini pasti akan menjadi tempat peristirahatan terbaik bagi orang kaya di barat daya. Harvey melambaikan tangannya saat dia mengiklankan rencananya. Semuanya dengarkan, kuburan itu sekarang setengah penuh. Jika menurutmu nenek moyangmu tidur di tempat yang buruk, kamu bisa membelinya dariku. Pikirkan tentang itu, rumahku adalah yang terbaik dari seluruh distrik. Seluruh tempat dikelilingi keberuntungan, dengan gunung suci di belakang dan danau suci di depan. Jika nenek moyang kalian tinggal di sini, kalian pasti akan menikmati kekayaan dari generasi ke generasi. Ini jauh lebih murah daripada membeli rumah, tidak masalah jika tempat ini juga menjadi kota hantu. Kuburan biasanya tidak berpenghuni bukan, waktu terus berjalan semuanya. Saat Harvey berbicara, Cynthia segera memberi semua orang kartu nama yang telah disiapkan sebelumnya. Orang-orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka memegang kartu. Iklan Harvey jelas jauh lebih baik daripada iklan Joseph, lagi pula, banyak dari orang kaya sangat peduli dengan geomansi. Di depan tatapan bingung kerumunan, Harvey berbalik dan tersenyum pada Joseph. Maaf Tuan Muda Bauer, soalnya aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Jika kamu tidak mengizinkan aku untuk mengembalikan rumahku, maka aku masih memiliki rencana B. Lagi pula karena semua bangunan atas namaku, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan dengan rumah itu. Oh iya, aku tidak akan menjual tempat tinggal teman-teman Indiaku, itu garis yang tidak akan kulewati. Sedangkan sisanya, aku akan menjualnya seharga $150.000 per 10 kaki persegi. Apakah kamu ingin membeli satu? Jika kamu tertarik, aku bisa memberimu diskon 20%, aku bahkan akan melengkapi rumah untukmu. Aku yakin ada ruang untuk seluruh keluargamu. Kerumunan tetap bingung setelah mendengar kata-kata Harvey. Selain beberapa orang yang serius mempertimbangkan untuk membeli, semua orang segera menyerah pada ide tersebut. Siapa yang akan membeli rumah di tempat ini jika Harvey benar-benar melakukan hal seperti itu? Siapa yang akan tidur dengan orang mati? Sungguh lelucon. Chapter 3426. Kepala orang-orang dari aliansi bisnis Fruitwell mendidih karena marah. Mereka sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Bajing ini gila, beraninya dia melakukan hal seperti itu. Apakah Joseph mengizinkan rumah-rumah itu dikembalikan atau tidak? Mereka tidak akan menjualnya. Yang kaya dan berkuasa adalah yang paling pemilih. Jika Harvey benar-benar berencana untuk mengubah seluruh tempat menjadi kuburan, siapa orang waras yang akan membeli rumah di sini? Jika tersiar kabar tentang kejadian ini, semua orang akan mengenal tempat ini sebagai distrik teratas, tempat pemakaman untuk orang kaya sejak saat itu. Sudah selesai, pikiran ini dengan cepat terlintas di benak mereka. Harvey tersenyum hangat ketika dia menyelipkan kartu nama ke tangan Joseph. Korporasi manajemen pemakaman Fruitwell baru saja didirikan kemarin. Simpan kartunya, dengan kartu itu, kamu bisa memotong 6 bulan biaya pemakaman. Tidak perlu menahan diri, Harvey York. Joseph merobek kartu di tangannya dan memelototi Harvey, niat membunuh terlihat jelas di matanya yang merah. Aku akan mencabik-cabikmu cukup, bagaimanapun, Harvey hanya tersenyum kecil lalu menjawab dengan tenang. Jika kamu bisa membuat orang India itu menyentuh istriku, maka aku bisa datang ke sini dan mengacau denganmu. Ini bukan balas dendam, kamu masih belum layak untuk itu. Aku kesini hanya untuk memberimu pelajaran, mulai hari ini dan seterusnya, jangan main-main denganku, jangan main-main dengan istriku juga. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti orang India itu. Camkan itu baik-baik, Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Joseph dengan mengejek. Kamu tidak punya hak untuk melawanku. Segera, aliansi bisnis Fruitwell bergegas maju setelah melihat Harvey dengan angkuh menepuk wajah Joseph. Kamu pikir apa yang kamu lakukan bajing? Beraninya kamu memperlakukan Tuan Muda Bauer seperti ini? Apakah kamu ingin mati? Kami bahkan belum menyelesaikan skor denganmu karena merusak seluruh acara. Beraninya kamu mempermalukan Tuan Muda Bauer seperti ini. Segera berlutut dan minta maaf sekarang, aku jamin kamu akan keluar dari sini hidup-hidup. Setiap orang dari aliansi bisnis telah menginvestasikan banyak uang di distrik baru Fruitwell. Tapi karena Harvey, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam, tetapi mereka juga terpaksa menderita kerugian yang sangat besar. Sejak awal, mereka sangat marah melebihi apapun. Sekarang kesempatan telah muncul dengan sendirinya, mereka tentu saja tidak akan ragu untuk berteriak pada Harvey. Jangan gegabah, ini bukan apa-apa. Joseph segera menenangkan mereka. Bagaimanapun, dia adalah pria yang cukup berpengalaman. Saat dia seharusnya menyerang, dia berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Secara alami, dia sadar bahwa jika dia menggunakan kekerasan, maka Harvey pasti memiliki rencana cadangan. Jika seperti itu, aliansi bisnis hanya akan lebih menderita. Joseph maju selangkah dan menyipitkan mata ke arah Harvey, kemudian dia tersenyum hangat. Aku telah menerima peringatanmu Harvey, jadi, aku akan meminta maaf atas nama orang India. Untuk menunjukkan ketulusanku, mulai hari ini dan seterusnya, aku berjanji tidak akan menyentuh Mandy. Baguslah kau bersedia mengubah caramu, Harvey menepuk pundak Joseph. Karena sudah seperti itu, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan di sini. Aku harap kamu bisa menjual semua propertimu hari ini. Jika kamu membutuhkan lebih banyak, ingatlah bahwa kamu selalu bisa datang kepadaku, dan ingat bahwa sekarang, harganya masing-masing $15 juta.